Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Semangat untuk belajar hari ini? Oke, kita akan mulai belajar kembali. Hari ini kita akan belajar tentang huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Siapa yang sudah tahu? Oke, kalau penasaran kita akan pelajari apa itu penggunaannya, bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan pelajari bersama-sama. Kalian simak video ini dengan baik ya. Nah, sebelum kita belajar, Bu Valen akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui penjelasan PPT, siswa dapat menggunakan huruf kapital pada penulisan awal kalimat, nama orang, nama hari, bulan, hari raya, suku, bangsa, dan negara dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang Bu Valen sampaikan. Kedua, pendidikan karakter. Selama pembelajaran hari ini, Bu Valen harapkan kalian memiliki sikap tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi kalian harus bertanggung jawab dengan tugas kalian masing-masing. Oke? Nah, kita akan masuk ke huruf kapital. Huruf kapital nanti akan sampaikan 5. Ya, kita akan kupas satu persatu. Kita mulai dulu yang pertama. Huruf pertama awal kalimat. Ya, contohnya seperti ini. Saya senang membaca novel. S-nya ini kapital karena ya benar, karena dia ada di awal kalimat. Jadi harus menggunakan huruf kapital. Pinter. Contoh yang kedua, yaitu tubuh segar kembali setelah berolahraga. T-nya ini huruf kapital. Kenapa huruf kapital? Iya, hebat. Tubuh atau huruf T ini berada di awal kalimat. Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas kita akan mulai masuk ke 2. Nah, yang kedua itu digunakan untuk nama orang. Seperti apa ya penggunaan huruf kapital pada nama orang? Ya, kita lihat contohnya. Nah, dongeng siput dan kelinci sedang dibaca oleh Olive. Nah, ini Bu Valen beri warna merah-merah. Ada huruf D, ini merah. Kenapa ini D-nya merah? Pinter, karena ada di awal kalimat. Terus lagi, Bu Valen, ini kan O-nya ini terakhir. Kenapa kok diberi warna merah-merah O-nya ini? O-nya ini merah karena, kenapa hayo? Pinter, karena O ini O Olive. Olive itu adalah nama orang. Jadi huruf pertamanya harus kapital. Oke, contoh kedua. Pulang sekolah, Reni dan Raisa kehujanan. P-nya ini huruf besar, R ini Reni, itu nama orang, dan Raisa itu nama orang. Jadi menggunakan huruf kapital. Entah itu nama orangnya di depan, di belakang. Kalau itu nama orang harus menggunakan huruf kapital. Jelas? Oke. Lagi. Nah, ini kok namanya ada merah-merahnya ada 3. Kenapa? Ya, ini adalah nama lengkap. Jadi satu kesatuan. Tania Putri Onsu, anak yang rajin. T-nya ini huruf besar, T-nya. P ini juga huruf kapital, O-nya juga huruf kapital. Oke.
Kalau namanya itu seperti nama Bu Valen, Valentina Galuh Sunaryati, berarti V-nya itu huruf besar, G huruf besar, S juga huruf besar atau huruf kapital. Jelas ya? Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya seperti apa? Yuk kita lihat bersama-sama. Tuhan akan menolong orang-orang yang mau berusaha. T-nya ini huruf besar, seperti penulisan Yesus, Allah. Nah, itu juga huruf pertamanya harus huruf kapital atau huruf besar. Jelas ya? Nah, contoh yang kedua. Weda adalah kitab suci umat Hindu. Weda itu nama kitab suci. Nah, kan ini kitab suci, pakai huruf kapital. Kemudian Hindu. Hindu itu adalah nama agama, juga menggunakan huruf kapital. Jelas ya? Jelas. Kita lanjut. Kita lanjut yang keempat. Nah, yang keempat ini tentang apa ya? Kita baca bersama-sama. Yang keempat itu adalah nama tahun, bulan, hari, hari besar, dan peristiwa sejarah. Itu kalian harus tuliskan menggunakan huruf kapital. Contohnya seperti apa? Nah, contoh pertama. Ririn berdoa di gereja pada hari Minggu. Ya, di gereja pada hari Minggu. Minggu ini adalah menyatakan hari. Seperti hari Senin, Selasa, Rabu. Itu huruf pertamanya adalah kapital. Oke, contoh yang kedua. Adi lahir tanggal 5 November. Adi ini huruf kapital. 5 November ini adalah menyatakan bulan, harus menggunakan huruf kapital. Ya. Terus yang nomor 3, contoh ketiga. Umat Islam merayakan Idul Fitri. Umat Islam itu adalah agama, nama agama. Idul Fitri itu adalah hari raya. Kalau kita menulis Natal, berarti N-nya itu huruf kapital. Benar ya? Terus hari raya Paskah, P itu menggunakan huruf kapital. Jelas? Nah, kita masuk yang terakhir. Yang terakhir itu penggunaan nama bangsa, suku, dan bahasa. Untuk apa? Nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Ini dia contohnya. Nah, Santi berasal dari Manado. Ya, ini kan Manado. M menggunakan huruf besar. Seperti sama, Kalimantan. K menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Bekasi, itu juga B menggunakan huruf besar. Jakarta, mana yang pakai huruf besar? J menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Oke. Nah, contoh yang berikutnya. Sudah 2 tahun Paman tinggal di Malaysia. M-nya ini kenapa huruf kapital? M menggunakan karena bangsa. Ya, Malaysia itu adalah nama bangsa. Kalau Filipina berarti F-nya menggunakan huruf kapital. Pinter. Nah, kita akan coba mengerjakan soal-soal ini. Ada 3 soal. Oke, siap? Siap. Nah, soal yang pertama. Melati sekolah di SD Strada Budi Luhur. Bagaimana? Mana yang menggunakan huruf kapital? Coba anak-anak ingat dulu. Bu Valen beri waktu 3 detik.
1, 2, 3. Kita lihat jawaban anak-anak benar tidak ya? Nah, M itu menggunakan huruf kapital, SD. Ini karena singkatan yang kepanjangannya adalah sekolah dasar, Strada. Ini nama sekolah. Strada Budi Luhur. S-nya huruf besar, B huruf besar, L huruf besar atau huruf kapital. Karena satu kesatuan. Jelas ya? Seperti SD Budi Luhur Baktiwiata, SD Strada Budi Luhur Baktiwiata. S-nya itu juga menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Baktiwiata, B juga pakai huruf kapital. W-nya juga pakai huruf kapital. Seperti itu ya. Yuk, soal yang kedua. Baca soalnya bersama-sama. Rahel berlibur ke Pulau Bali bersama keluarga. Ya, ke Pulau Bali bersama keluarga. Mana yang menggunakan huruf kapital? Bu Valen hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, kita lihat. Oh, ini dia yang pakai huruf kapital. R menggunakan huruf kapital. P, Pulau Bali. B-nya ini juga huruf kapital. Ya, kalau kalian menuliskan Pulau Kalimantan, berarti P-nya juga huruf kapital. Kalimantan, huruf K-nya menggunakan huruf kapital. Jelas? Sip. Satu soal lagi. Ayo. Nah, Paman akan berlayar ke Amerika. Mana yang menggunakan huruf kapital? Bu Valen hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, Paman, P ini adalah awal kalimat menggunakan huruf kapital dan Amerika, nama negara atau nama bangsa. Jadi menggunakan huruf kapital. Anak-anak jelas? Nah, kalau sudah jelas, coba kita ulang lagi. Jadi huruf kapital tadi digunakan untuk apa? Bu Valen sampaikan ada 5 kan tadi? Nah, kita kupas, kita ingat-ingat. Yang pertama untuk pintar. Untuk awal kalimat. Yang kedua, untuk nama orang. Ketiga, digunakan untuk nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Yang keempat untuk apa? Benar, nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Yang kelima, nama bangsa, suku, dan bahasa. Ada 5 ya. Oke, kalian harus ingat-ingat dengan baik supaya nanti kalau ada tugas, anak-anak bisa mengerjakan dengan benar. Oke, nah tugasnya adalah mengerjakan latihan dengan menggunakan huruf kapital yang benar. Tugasnya ada di GCR. Tugas anak-anak adalah menuliskan penggunaan huruf kapital yang tepat. Jadi Bu Valen berikan kalimat, nanti anak-anak menuliskannya langsung menggunakan huruf kapital yang benar. Mana yang harus pakai huruf kapital, mana yang tidak menggunakan huruf kapital. Jangan lupa tugasnya dikirim ke GCR, ya. Jelas anak-anak? Jelas. Nah, refleksi. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian syukuri? Kalian renungkan, saya mensyukuri apa ya hari ini? Yang kedua, apa yang kalian sesali? Aduh, aku menyesal ya tadi di bagian poin 2, aku tidak memperhatikan. Nah, yang nomor 3, apa yang kalian ingin perbaiki? Aku nanti kalau Bu Valen jelasin, aku pasti akan memperhatikan. Seperti itu ya.
Nah, sudah selesai materi yang Bu Valen sampaikan. Anak-anak selamat mengerjakan tugas bersama mama papa di rumah. Kerjakan dengan baik dan teliti. Jangan lupa kirim ke GCR. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.